العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada semua kesempatan, terkhusus pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah pada pagi yang sejuk ya, karena AC. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan kesehatan, kemudian Allah berikan kenikmatan yang lain yang tidak kalah luar biasa, yaitu adalah kenikmatan keimanan. Maka ketika ada kesehatan jasadiah yang kuat, kemudian Allah bungkus dengan keimanan, maka turunnya hidayah kepada kita sehingga mudahnya kita dalam melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah amal soleh. Maka itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti insyaallah taala. Tayyib, ibu-ibu, ustadzah nggih. Iya ustadzah sedaya nggih. Nggih no kan Umi itu kan madrasatul ula. Maka setiap akhwat ini, setiap perempuan itu adalah seorang ustadzah. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di acara apa nih? Daurah Tahsin Al-Fatihah yang sini mawon nggih, yang sini Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita insyaallah akan belajar bareng. Kita akan di majelis kita pada pagi hari ini kita akan ngaji bareng. Kita akan bersama-sama membaca kalamullah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang terbesar yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Terkhusus pada pagi hari ini, sesi kita pada pagi hari ini adalah kita belajar bersama bagaimana kemudian membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Sebelumnya kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Kita niatkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, belajarnya kita pada pagi hari ini, kita niatkan untuk apa? Belajarnya kita untuk lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Jangan lupa kemudian setiap kali kita melakukan amal soleh ataupun kebaikan tetap kita niatkan lillahi ta'ala. Karena selain daripada kita berkumpul di sini karena belajar artinya ini adalah sebuah majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu dikatakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka tadi ketika kita kemudian diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seseorang itu tidak beriman, maka mana mungkin ia percaya bahwa majelis seperti ini adalah taman surga. Pohonnya mana? Rumput-rumputnya mana? Bunga-bunganya mana? Kupu-kupu yang berterbangannya mana? Sisi mana yang terlihat sebagai sebuah taman? Namun kita melihatnya dengan kacamata keimanan, maka ini adalah sebuah taman surga yang mana di dalamnya ada kebarokahan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat yang mencatat siapa saja yang berada di sini, yang kemudian Allah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, si fulan si fulanah datang ke sini untuk belajar Al-Qur'an. Terlebih kita di sini insyaallah akan belajar Al-Qur'an yang mana seandainya ketika kita dalam umur sekarang di umur panjenengan masing-masing yang kemudian masih diberikan semangat dalam belajar Al-Qur'an, apalagi pagi ini kita cuma belajar Al-Fatihah. Wong nek kadung takabur niku nggih Fatihah dadak sinau nggih. Wong sejak TK pun hafal. Coba niki enten sing berusaha keras untuk menghafal Al-Fatihah. Napa tiba-tiba sampeyan hafal sendiri?
Kita sejak sejak mungkin beda-beda nih ya. Tapi sebagian besar umat muslim itu sejak kecil sampun hafal sendiri yang namanya surah Al-Fatihah. Maka ketika kita kemudian diberikan semangat untuk tetap belajar Al-Quran, maka itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, hidayah dari Allah yang luar biasa. Maka tadi kita mengingatkan masing-masing, jangan sampai hidayah yang diberikan kepada kita yang kemudian kita jauh-jauh ke sini dingin ya, kemudian niat kita keliru, maka kembali lagi niat kita ini untuk belajar, untuk bertaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke pembahasan kita tadi sedikit tadkirah kita bareng-bareng. Surah Al-Fatihah seperti namanya Fatihah artinya apa? Pembukaan, yang mana Al-Fatihah ditaruh di depan atau ditaruh di urutan paling pertama dalam urutan surah dalam Al-Quran. Maka mungkin pernah timbul pertanyaan atau paling nggak terbesit, kenapa kok yang pertama niku Al-Fatihah bukan surah Al-Alaq, yang mana surah Al-Alaq 1-5 itu merupakan ayat yang pertama kali turun. Nah, jadi waktu Nabiullah Muhammad SAW ketika sedang berkholwat menyendiri di Gua Hira, yang kemudian turun wahyu yang pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan wahyu yang pertama kali turun. Ketika wahyu pertama kali turun, Nabi Muhammad SAW menggigil ketakutan karena melihat wujud Jibril yang asli, yang kemudian diberikan amanah yang sangat berat, yaitu berupa wahyu. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke rumah, minta kepada istri beliau Siti Khadijah untuk zammiluni artinya apa? Selimutilah aku. Ketika Nabiullah Muhammad SAW sedang berselimut, kemudian turun lagi ayat wahyu, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Peringatan kepada siapa? Turun lagi wahyu surah Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu. Maka ketika saat itu Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan kaum Quraisy pada sebuah lembah, yang kemudian berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, ketika aku katakan di belakang bukit ini ada orang kafir musyrik yang akan menghancurkan Ka'bah, apakah kalian percaya? Sadaqna ya Muhammad, kami percaya wahai Muhammad. Kemudian kembali Nabiullah Muhammad bersabda, ketika aku katakan kepada kalian kalau di belakang bukit ini ada orang atau ada kabilah yang ingin menghancurkan kalian, apakah kalian percaya? Kemudian kaum Quraisy berkatakan, sadaqna ya Rasulullah, kami percaya wahai Rasulullah. Kemudian Nabiullah Muhammad melanjutkan, ketika aku mengatakan bahwa aku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan aku merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian percaya? Maka kemudian datang siapa? Abu Lahab. Tabbat laka ya Muhammad, atau tabbat alaika sayyidah. Tabbat laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka kemudian turun ayat kepada Nabi Muhammad terkait Abu Lahab, yaitu apa? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Maka kita perhatikan urutannya, yang pertama yaitu apa? Al-Alaq. Kemudian kedua Al-Muddathir 2 ayat. Kemudian datang lagi Asy-Syu'ara 1 ayat. Kemudian baru Al-Lahab. Fatihahnya belum ada. Tapi kenapa kok kemudian Al-Fatihah dijadikan menjadi ayat pembuka? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang berada di Lauhil Mahfuz itu merupakan sama persis dengan Quran yang sekarang jenengan bawa atau yang sekarang kita baca. Urutannya, jumlah ayatnya, jumlah halamannya, jumlah ayatnya, jumlah surahnya niku sama persis dengan yang berada di Lauhil Mahfuz. Maka ketika Allah menurunkan Quran, itu sebenarnya Allah menurunkan Quran dalam semuanya kamilan, sempurna, satu kitab diturunkan semuanya.
cuman singgah dulu di Baitul Izzah, ya, di langit dunia, yang kemudian diturunkan lewat Jibril alaihi salam sesuai kebutuhan atau sesuai historikalnya. Maka misalkan sekarang butuhnya hukum khamar, maka yang diturunkan ayat khamar. Maka kemudian butuhnya pertanyaan tentang infak, maka diturunkan ayat infak. Tentang sholat diturunkan tentang sholat. Maka kemudian sampai Al-Quran turun kamilan semuanya, baru kemudian diurutkan dengan petunjuk Nabiullah Muhammad SAW melalui taufiqi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebelum Nabiullah Muhammad wafat, Al-Quran sudah urut sesuai seperti sekarang yang kita baca. Ya, walaupun ketika masa itu ada beberapa sahabat yang kemudian hafal Qurannya niku sesuai urutan wahyu ada, tapi kemudian mulai dari zaman Abu Bakar kemudian sampai Utsman bin Affan yang terakhir disepakati, disetujui, diputuskan untuk Al-Quran urutannya, rosemnya, ya, tulisannya itu satu, tidak boleh ada yang lain. Pada zaman Utsman kan itu semua Quran yang di seluruh negeri itu dikumpulkan kemudian diputuskan ini Quran yang boleh disebarkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan Quran yang tidak sesuai urutan dan sebagainya itu dibakar. Supaya apa? Supaya menjaga keaslian daripada Al-Quran. Nah, maka kemudian nanti ada pertanyaan nggih, sanad niku napa to gitu. Sanad itu adalah kalau sesuai bahasa nggih silsilah, dan itu merupakan sanad itu merupakan kebanggaan daripada kaum muslimin atau dalam agama Islam. Nggih. Sanad itu seperti menjaga keaslian, nggih. Misalkan kita sendiri menjaga silsilah kita, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Maka ketika Al-Quran ya tadi ya, sebuah kebanggaan atau sebuah keistimewaan dalam agama Islam itu adalah sanad, yang mana kita membaca Quran yang sekarang itu sama persis dengan Quran yang dibaca 1400 tahun yang lalu lewat si fulan. Cuman seperti memudahkan kita nih. Maka kemudian nanti ada pertanyaan lagi, kenapa kok bacaan Quran itu dibaca kok beda-beda? Kita membaca di sini wadduha, nanti ada riwayat lain baca wadduha atau wadduhi. Kemudian di yang lain ada yang baca sabbihisma rabbikal a'la, nanti yang lain ada yang baca sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, seperti itu. Sama pernah dengar? Sama nggih? Alhamdulillah. Maka itu merupakan sebuah kemurahan hati daripada Nabiullah Muhammad SAW. Maka ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad dalam satu wajah, maka kita pernah dengar mungkin sab'atu ahruf. Pernah dengar? Jadi Quran itu turun dengan dengan sab'atu ahruf atau 7 huruf. 7 huruf di sini beda dengan yang dinamakan qiraah sab'ah, beda nggih. Qiraah sab'ah sama sab'atu ahruf itu beda. Jadi Quran itu turun dengan 7 huruf atau 7 wajah, yang artinya satu kalimat itu bisa menjadi paling maksimal itu 4 cara membaca. Misalkan ada dalam riwayat Qalun itu, kita habis di sini nanti. Dari riwayat Qalun itu pertama ada yang namanya mim jamak wasal, okay? Jadi membacanya alaihimu, mim jamak, okay? Mim yang digunakan untuk kalimat jamak hum, kum, tum, gini go. Alaihimu, alaikumu, antumu, a'andartumu, am lam tunzirhumu la yu'minun. Seperti itu contohnya. Atau ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Nah, itu salah satunya. Ada yang kemudian dibaca tanpa wasolnya tadi, tanpa mu-nya tadi. Ada yang kemudian dibaca dengan qasar atau mat jaisnya itu dibaca pendek, ada yang kemudian matnya itu dibaca tawassut atau pertengahan atau 4 harokat. Maka itu salah satunya. Tujuannya untuk apa? Nabiullah Muhammad SAW bersabda, inna ummati la tutiqu dzalik. Umatku itu tidak kuat kalau misalkan bacanya cuma satu aja. Okay? Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ya, di Indonesia misalkan ada suku Jawa, ada suku Sunda. Misalkan suku Jawa A nggak bisa-bisanya nga, okay? H nggak bisa-bisanya K, okay? Kata niku. Misalkan, tapi pada saat itu
Al-Quran turun di Arab, okay? Maka tidak bisa disamakan dengan lahja Indonesia, nggak boleh, okay? Kita tidak ada toleransi. Maka ketika apa namanya turun di Arab, ada bangsa Arab yang tidak bisa membaca hamzah, dua hamzah misalkan, maka salah satu hamzahnya di tashil, jamiyyu seperti itu. Ada yang tidak suka dengan, ada qabilah yang tidak suka dengan hamzah, maka setiap kali ada hamzah di sakta, sabbihisma rabbikal a'la, yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau di intiqal wal yaumil akhir seperti itu. Maka itu merupakan keindahan Quran di situ. Jadi sangat apa namanya universal, yang mana semua orang itu berhak untuk membaca dan semuanya benar. Okay? Walaupun ada dulu pernah terdapat apa namanya kisah, okay? Pada saat itu ada seorang sahabat yang kemudian menjadi imam, kemudian beliau membaca dengan menjadi imam, dan makmumnya itu ada sahabat Umar bin Khattab. Yang kemudian sahabat itu membaca, kok Umar merasa, kok bacaannya beda dengan yang aku setorkan kepada Rasul. Kemudian selesai apa namanya sholat, sahabat yang jadi imam itu langsung ditarik oleh Umar, sorbannya ditarik, ya kita tahu ya Umar itu kan keras sekali soal akidah dan sebagainya. Ditarik kemudian diseret menuju Rasulullah. Ketika kemudian ditanya, wahai Rasulullah, dia tidak membaca dengan sesuai. Kemudian Rasulullah bersabda, coba antum baca. Yang sahabat tadi ditanya, coba dibaca untuk surah yang kamu baca tadi. Kemudian sahabat itu membaca, Rasulullah SAW bersabda, hakada unzil, seperti inilah turunnya. Kemudian meminta Umar membaca, hakada unzil, memang seperti inilah juga membaca. Artinya Rasulullah memang memberikan wahyu atau bacaan Quran itu sesuai dengan qabilahnya masing-masing. Maka kemudian sampai sekarang 1400 tahun mendatang, sekarang yang mutawatir atau sahih itu ada 10 qiraat. Yang pertama ada Nafi', yang kedua ada Ibnu Katsir, yang kedua ada Abu Amr, yang kedua ada Ibnu Amir, kemudian ada Asim, kemudian ada Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub, dan Khalaful Asyar. Salam pernah dengar? Mungkin kalau misalkan Qurannya turun di Jawa, itu turun di Indonesia, mungkin namanya nanti Qiraah Joko, Qiraah apa seperti itu. Okay? Karena kenapa kok dinamakan dengan misalkan yang kita baca sekarang itu Qiraah Hafs? Okay? Kenapa dinamakan? Jadi ada apa namanya? Kenapa kok bacaan yang kita baca itu dinamakan qiraah hafs? Kenapa?
Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang 7 ayat tersebut yang kemudian yang 7 ayat tersebut merupakan pembuka dari kita membaca Al-Quran. Karena kadang kita nek tilawah nih, wah Fatihah gak usah. Ya, kadang kita sering seperti itu. Ketika membaca Quran itu buka Quran yang dibaca langsung alif lam mim. Padahal Al-Fatihah itu merupakan part dari Al-Quran, surah yang pertama. Maka jangan kemudian kita langsung lewati. Maka ketika ingin kita membaca Al-Quran, terutama nanti ketika Ramadan kan biasanya ingin hatam Quran, maka jangan lupa untuk membaca Fatihahnya dulu, baca Fatihahnya dulu. Pun Fatihah juga merupakan bacaan wajib yang digunakan kita untuk sholat. Jadi ayat Quran niku turun ada beberapa sebab. Pertama, turun dengan asbabun nuzul, turun dengan asbabun nuzul, ada sebabnya dia turun, mungkin seperti surah Abasa, ketika ada Abdullah bin Maktum kemudian ingin bertemu dengan Rasul, tapi kemudian Rasulullah sedang bertemu dengan para pemuka Quraisy sehingga menampakkan muka yang masam, kemudian turun surah Abasa. Kemudian ada ayat yang turun digunakan untuk perintah secara langsung, misalkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, misalkan janganlah kalian mendekati salat karena ketika kalian mabuk, misalkan. Kemudian ada ayat yang turun karena pertanyaan, yas'alunaka, misalkan ada pertanyaan tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid, atau pertanyaan tentang infak, yas'alunaka madza yunfiqun, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada ayat yang turun karena turunnya sebuah perintah. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Dia surah ini turun bersertaan dengan turunnya perintah sholat. Jadi pada 1 tahun sebelum hijrah, walaupun ada khilaf di waktunya nih, setahun sebelum hijrah ke Madinah, kemudian Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan untuk Isra Mi'raj, kemudian turun perintah sholat. Nah, pada saat turun perintah sholat nih, turun pula surah Al-Fatihah, karena pada saat sholat kan betul saja harus ada yang dibaca. Maka turunnya perintah sholat ini berbarengan dengan turunnya surah Al-Fatihah. Nah, maka Al-Fatihah ini menjadi sebuah rukun untuk kita dalam sholat. Ketika rukunnya tidak dipenuhi atau kurang sempurna mungkin, maka ibadahnya kira-kira berpotensi untuk tidak maksimal atau berpotensi untuk tidak sah. Apalagi akhwat-akhwat, terutama yang seringnya tidak sholat jamaah, seringnya sholat sendiri. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, boten bareng Alhamdulillah, boten bareng. Kita harus membaca sesuai dengan tajwid sesuai. Maka ketika misalkan ada tasydid yang tidak dibaca dengan sempurna, maka itu juga akan mengganti makna yang berpotensi, itu akan membatalkan sholat kita. Maka ketika sholat, ibu-ibu terutama, boten disambi goreng tahu napa disambi napa, saat dirinya sholat nyemplung ke tahu malah pas sholat gosong Allahu Akbar. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, diwajibkan untuk membacanya dengan sempurna walaupun kita sholat secara sir, seperti itu. Bismillah, kita mulai untuk tahsin sholatul Fatihah. Nanti kita modelnya talaki, talaki ini berarti saya nanti membaca terlebih dahulu, kemudian nanti dimohon ustadzah sekalian untuk menirukan. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika tahsin, secara praktek, pertama suara nyambutan kencang, usahakan jangan sampai ditahan, kita suaranya kencang. Kemudian ngapunten ketika saya membaca, perhatikan ini bibir saya, ketika saya membaca. Kemudian nanti sebisa mungkin ditirukan. Kemarin sepertinya diminta membawa cermin, cermin, sampun bawa, monggo dipakai bukan untuk dandan tapi untuk nah, nanti gunanya cermin itu untuk melihat posisi bibir kita, karena dalam membaca Quran itu penting. Ya, walaupun membaca Quran itu lebih banyak di dalam mulut, tapi bibir ini juga sangat berpengaruh. Maka nanti mohon dilihat kondisi bibirnya masing-masing,
Biasanya yang pertama kali niku rada isin niku. Masa dulu orang ini dhewe isin kan. Maka apa namanya digunakan untuk melihat bibirnya masing-masing seperti apa bentuknya. Ketika misalkan nanti apa namanya dhammah, ketika misalkan kasroh, ketika sukun, ketika apa namanya tasydid dan sebagainya, maka ini bibir ini sangat berpengaruh. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam tahsin, sebentar ini agak. Yang pertama adalah itmam harokat atau kesempurnaan daripada harokat. Nek fathah yo mangap, nek kasroh nggih meringis, nek dhammah kudu mencu, nggih, kudu dhammah. Maka kita coba dulu nggih, kita tes drive dulu. Fathah nggih, a. Boten ditahan, los mawon. A. I. U. E. I. U. Nah, ketika dalam tahsin nggih ada beberapa metode, salah satunya adalah dengan takalluf nggih, dengan berlebihan. Jadi memang kita berlebihan dulu ketika membaca. Kalau kita nek baca Quran nggak mungkin kan nggak mungkin nggih. Maka kita membacanya ketika tahsin saja. Kita membaca dengan berlebihan sedikit supaya apa? Supaya kita ketika membaca seperti biasa pengurangannya tidak berkurang jauh, nggih. Maka tetap seperti ada standarnya. Maka nanti mohon untuk dibuka mawon. I. U. Kalau kasroh itu biasanya sampai kerasa sini. I gitu. Oke. I. U. E. I. U. Tamam. Oke, pertama itmam harokat, yang kedua penekanan huruf, yaitu penyempurnaan huruf dari segi makhraj dan sifatul huruf. Nah, pertama makhraj niku pertama makhraj niku tempat keluarnya napa? Huruf. Nah, hanya tempat keluarnya saja. Ketika huruf itu sudah berbunyi, maka itu urusannya dengan selanjutnya, yaitu dengan sifatul huruf. Nggih. Nah, kan misalkan apa namanya? Huruf nun misalkan, ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah, makhraj itu sampai sini aja. Ketika sudah dapat harokat kemudian berbunyi, maka itu urusannya dengan sifatul huruf. Ni, nu. Nah, jadi jangan sampai salah kaprah ya ketika kita mendengar ada seseorang yang ngaji kemudian ngajinya bagus, masya Allah makhrajnya bagus sekali. Yang bagus ini kan bukan makhrajnya, tapi sifatnya yang bagus. Maka ketika misalkan nah itu sifatnya dia tarkik tipis, maka dibaca nah. Kalau misalkan ada seseorang yang baca no. Makhrajnya benar bukan? Benar, karena di tempatnya keluarnya no. Nah, sifatnya yang keliru, seperti itu. Saya dipahami ya? Saya dipahami? Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, tajwid atau hukum dalam membaca Al-Quran. Baik, kita langsung menuju ke belum ayat pertama dulu. Kita ta'awud terlebih dahulu, ya. Sampun siap? Siap nggak siap ini berarti? Cermin, kalau nggak pakai cermin bisa pakai kamera depan. Kamera depan apa namanya? HP, ya. Kan biasanya selfie. Nah, ini buat belajar. Jadi apa namanya? Ini insya Allah sangat membantu sekali ya untuk apa namanya dalam tahsin ketika kita langsung tahu kondisi bibir kita seperti apa. Baik. Kekerasan benar gitu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ini pertanyaan yang biasanya saya lemparkan yang pertama. A itu huruf apa? Hamzah. Alif apa hamzah? Alhamdulillah. Betul, hamzah. Karena alif itu tidak bisa dikasih harokat. Okay? Karena alif tugasnya hanya untuk membantu fathah mendapatkan mat tabi'i atau mat jaiz dan sebagainya. Maka di sini yang pertama adalah hamzah. Hamzah makhrajnya di mana? Tenggorokan bagian
pangkal tenggorokan, masya Allah. Oke, pangkal tenggorokan maka dia ada penekanan karena dipangkal ya, mau nggak mau dia harus diangkat. Jadi jangan sampai ya. Nah, fathah niku mboten sekedar membuka. Nggih, tapi agak sedikit dibelakangkan. Seperti orang Arab bicara, nggih. Seperti orang Arab bicara. Wong Arab kan mboten enten sing ngendikan ana bi khair, nggih. Ana adhabu ila, enggak ada. Ana adhabu ila, seperti itu. Maka kita kejawen sekalipun kita berusaha untuk seperti sebagaimana turunnya Al-Qur'an yang di Arab, maka kita membacanya dengan lahjah atau logat Arab. Tapi jangan terlalu kebablasan. Ya, tapi Naam. A'udzu. Oh ya, ini pembahasan pertama. A'udzu, di sini ada huruf ain dan huruf dzal yang mana dua-duanya berharokat dhammah. Maka dua-duanya wajib sempurna. Nggih, tidak boleh. Nah, nek wong Jawa kan biasanya untung napa untung. Buntung napa buntung. Nah, biasanya yang kedua niku buntung, nggih. Bukan buntung ya, boten. Maka kita ketika membaca Quran pun jangan sampai terpengaruh, maka dibaca dengan dhammah sempurna mencucu keduanya. A'udzu. Nah, mungkin ada yang nggak kok tadi Ustadz ngene kok sekarang nggak, okay? Nah, ketika ada dua huruf yang tarkik, okay? Ada dua huruf yang tipis, maka diperbolehkan untuk langsung a'udzu karena dua-duanya tarkik, okay? Atau diperbolehkan juga untuk kembali di huruf yang kedua, a'udzu. Ini untuk menyempurnakan harokat yang kedua. Boleh senikmatnya jenengan mawon, nggih. Kalau buri malah bingung, ya ngoten ya. Maka lebih baik langsung mawon. A'udzu. Banyak notifikasi ini sebentar. Ini buatan punya saya, nggih. A'udzu. Naam. A'udzu. Dzal dia ada sifat rokhawah yang artinya ada suara yang mengalir, kemudian tidak mengalir udara. Jadi jangan sampai zu. Oke, kita taunya dari mana? Coba ditaruh telapak tangan di depan mulut. Ketika ada nafas yang kuat, mau nggak mau ketika kita ngomong kan tetap ada nafas yang keluar, tapi jangan sampai terhembus. A'udzu. A'udzu billahi. Ba kasrah meringis. Billahi. Lam dia lafzul jalalah, cuman sebelumnya kasrah maka dia tipis. Jadi jangan bil. Biasanya saya sering dengar nih. Bil. Lam niku dasarnya dia tarkik, maka bil. Coba bil. Makhraj huruf lam, ujung lidah, bukan ujung lidah, depan lidah, bagian depan niku bertemu dengan gusi, langit-langit. Maka bukan mehlet, jadi bukan al bil, keliru, tapi di belakang bil. Coba bil. Billahi. Ha. Nah, huruf lam tadi berharokat fathah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah fathah dimanapun dia berada harus satu derajat, harus sama. Maka jangan sampai a'udzu billahi, nggak boleh. Maka harus sama. A'udzu billahi. Monggo. A'udzu billahi. Ha keluarnya dari mana? Tenggorokan bagian pangkal. Sama seperti hamzah, maka harus ditekan, dijelaskan. Maka karena huruf H ini seringkali
diduakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir alhamdulillahirabbil tanpa ada penekanan, maka keliru, maka harus dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitoni. Nah, alana di a'udzu billahi mina sama. A'udzu billahi minasya. Nun fathah sempurna, jangan sampai terpengaruh dengan tasdidnya shin, jangan sampai minos. Ya, kita sebagai orang yang bangga dengan suku Jawa, kadang shin itu susah. Harus mencucu dulu kata minos. Maka jangan ya, shin semua huruf tidak boleh diawali dengan dhammah, dengan mencucu kecuali satu huruf apa? Waw. Na'am. Maka shin, shad, ra dan sebagainya tidak boleh mencucu. Minasya. Jangan sampai minos. Minasya. Nah, minasyaitoni. Nah, di sini ada matlin, matlin seperti namanya lembut. Maka jangan sampai kita membacanya dengan tergesa-gesa. Syaitoni, ya, sama, seperti halnya kita sedang berjalan, berjalan. Niki, sebentar, kayaknya di sini bisa dicoret-coret ini. Misalkan ini, di sini ada huruf shin, di sini ada huruf ya, di sini ada huruf to, misalkan. Maka ketika kita berjalan harus satu-satu. Syaito. Maka nggak boleh syaito, nggak boleh syaito, tapi harus bersama-sama. Syaitoni, santai, lembut, enak, ringan banget ketika membaca lin. Maka jangan sampai syaitoni, shin diutamakan sempurnanya fathah, jadi sya. Kemudian ya sukun seperti kasrah, dia meringis, syai. Nah, di sini ada huruf to, huruf to niku merupakan huruf tafkhim, huruf tebal. Jadi huruf itu ada dua, huruf tipis dan huruf tebal. Semua huruf yang kalau dikasih fathah bunyinya o, maka dia tebal. Khoso, do, to, do, dan seterusnya. Do dan seterusnya. Termasuk to ini, maka pertama dia tebal. Tebal itu artinya seakan-akan mulut kita ini penuh. O. Misalkan hamzah tipis tebal o. Jadi seolah-olah mulut kita itu kayak gitu. O. To. Nah, huruf to dia ujung lidah bertemu dengan akar gigi. Akar gigi bersentuhan sedikit dengan gusi. Jadi bukan lewat bibir. Bukan po. Keliru. Jadi bukan po, tapi to. Coba. Po. Coba diperhatikan di cerminnya masing-masing. Sudah benar belum? Kadang kita kalau belum terbiasa dengan bibir kita sendiri, kadang po, bener, tapi di bibir po gitu. Jadi tidak boleh dimulai dengan mencucu, nggak boleh. Ya, walaupun kita berusaha untuk tafkhim, untuk tebal, jadi mantep po, itu nggak boleh. Buatan bareng. Tapi tetap diutamakan sesuai dengan makhrajnya po. Yang kedua, tidak boleh lewat hidung. Hidung hanya boleh dua saja, yaitu nun dan mim. Nah, itu pun hanya saat makhraj, saat en atau nya saja. Ketika sudah dapat fathah, itu nggak boleh lewat hidung. Jadi bukan ma itu bukan, tapi na. Syaitoni. Nah, gimana cara melatihnya? Pertama kita usahakan keluarkan semuanya lewat mulut, Po.
atau ditutup sampai kemudian usahakan hidung ini ketika kita membaca itu tidak bergejolak, tidak bergetar. Jadi pi, apo. Maka ketika masih berdengang, masih bergetar, maka itu masih perlu latihan. Syaitoni, syaitoni. Nah, kemudian setelah huruf ta, taib, ada huruf nun yang tipis, ni. Sempurna. Kemudian huruf nun masuk ke huruf ro yang bertasydid, nirro. Tidak boleh mencucu. Saya pertama kali tahsin dengan guru kami itu namanya Syekh Muhammad dari Mesir beliau. Saya pertama kali talaki itu ya tadi apa namanya, ro ini tebal. Niur, wah ini mencucu enak banget itu. Niur, lalalala gitu, kata beliau. Jadi keliru. Jadi jangan sampai kita kemudian apa namanya mencucu. Tapi bagaimana keadaan bibir kita? Bibir kita seolah-olah tidak bergerak dari posisinya. Kalau posisi bibir kita seperti ini, maka tidak boleh lebih. Jangan tahu tidak boleh berkurang. Nir. Kalau kasroh dia tadi agak ke belakang, meringis ni. Masuk ro, nir. Nir, 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 ni, kasroh dulu sempurna, ni, nir, nir. Kemudian huruf ra, dia memiliki satu sifat khas, yaitu sifat takrir. Takrir itu dia mengulang atau bahasa enaknya niku bergetar. Nah, tidak ada huruf lain yang bergetar kecuali huruf ra. Nah, namun bergetarnya itu hanya di awalnya saja, bukan keseluruhannya. Jadi bukan nirrojim, tapi nir. Misalkan kita tahan ro tersebut di tasydid misalkan, jadi pertama getar nir. Kemudian sisa suara yang keluar itu dari sela-sela lidah kita. Kalau kita melihat lidah kita ini kan kayak ada apa namanya? Ada celahnya di tengah-tengah nih. Nah, keluarnya dari situ. Nir. Coba. R. Bukan or ya. Jadi apa namanya? Ma'adhrihi kalau di apa namanya kitab niku, ujung lidah dengan punggungnya. Artinya apa? Punggungnya niku tidak punggungnya niku sedikit menempel ke langit-langit, agak ditekan ketika tasydid. Nir. Tapi jangan sampai melengkung ke belakang. Nir. Nir. Kalau misalkan ro-nya Indonesia kan niku R tipis. Kalau R-nya orang Inggris niku R. How are you today? Ya seperti itu. Kalau ro-nya orang Arab dia berarti pertengahan. R. Nir. Nun kasroh. Ni. Nir. Nirrojim. Minasyaitonir rojim. Baik, kita ulangi dari awal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Kalau bareng-bareng enak dengernya. Nah, sekarang ngapunten saya minta ada perwakilan, mungkin ada yang mau coba. Ta'awun. Monggo, rugi kalau nggak coba. Udah belajar masa nggak dicoba. Kalau tidak ada, nanti saya minta. Oh, masya Allah, ada yang apa kasih mic-nya mungkin ya. Depan ada Ais. Depan. Siapa tadi? Oh, belakang. Siapa? Monggo Ustazah. Ya nggak apa-apa, kita belajar, kita belajar apa? Saya langsung lorong kering. Masya Allah.
naik derajat. Coba ya, Gus ya. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Pertama, nggih. Ngapunten nggih. Pertama hamzah dia sempurnakan. Oke. Jadi sebenarnya dulu kemudian a'udzu billah. Nah, ini masih kedengaran memakai khusyum atau memakai itu. Jadi a'udzu billah. Nah, maka lagi a'udzu billahi. Nah, Billahi. Tamam. Nah, a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir. Oh ya. Ya sukun jangan sampai ikut tebal ke huruf to. Nggih, syaiton bukan syaiton. Nah, jadi syaiton. Nah, Masya Allah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir. Lanjut Niraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pulangnya nanti bawa door prize kulkas 70 pintu ya. Baik, nanti insya Allah setiap selesai satu ayat nanti ada perwakilan ya. Boleh mengajukan diri. Kalau tidak ada yang mengajukan diri, nanti yang terakhir baca kita persilahkan untuk menunjuk satu kawannya, ngoten. Barakallah Ibu, sudah langsung dapat door prize ini. Pintunya nyari sendiri ya. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya dibiasakan nggih ngapunten untuk mat nggih, mat tabi'i itu hanya satu ayunan saja, nggih. Satu ayunan. Jadi jangan sampai ngapunten seperti anak TPA. Bismillahirrahman. Tapi catoyan Bismillahirrahman. Seperti itu. Sekali lagi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama bismi. Ba kasrah, mim kasrah, sempurna sama dua-duanya 1 derajat. Bismi. Sin dia ada sifat hamas ya. Maka dijelaskan bismi. Naam, bismillahi. Dari hakra, hirra. Tasdid ada penekanan, hirra. Jadi kita rasakan ada hirra. Jangan cuma suaranya gitu. Jadi bukan hirra. Ada penekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ra tafkhim, huruf ha tipis. Ra tebal, haknya tipis. Maka tidak boleh haknya sampai ikut tebal walaupun dia dalam keadaan sukun. Maka dibaca tipis. Rahmani. Nah, haknya niku untuk metode ya, ini metode saja. Jadi ro-nya dia dibaca tafkhim dulu, ro. Kemudian ketika masuk ke haknya niki bibirnya agak ke belakang. Roh. Jadi menipiskan haknya. Roh. Tapi jangan sampai ro-nya malah ikut haknya. Rah gitu. Tapi roh. Ro-nya dulu roh.
Rahmani. Karena ha juga hamas, maka ada jelasnya haknya di situ. Rahmani. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Nirrahim. Sama seperti pertama tadi ya, tidak boleh mencucu atau tidak boleh dhammah. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya gimana? Misalkan haknya itu tebal, ketika kemudian tidak kita kembalikan, maka dia berbunyi roh. Jadi bukan roh, tapi roh. Ada unsur-unsur tafkhim, maka tidak boleh, harus tartik. Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau membaca mungkin? Dubon? Ada? Langsung 2. Mungkin mbaknya dulu ya. Perwakilan muda ini. Yang depan dulu. Mohon koreksinya ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama bukan la. Dibuka bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hirro. Ha, hirro. Mati. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nun bukan nirro. Naam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, alhamdulillah. Masya Allah. Kita biasakan ketika kita takjub dengan sesuatu digunakan masya. Jadi bukan woi boten, tapi masya Allah. Kita biasakan ke diri kita dan anak-anak kita. Kemudian selanjutnya kita masukkan waktunya, masya Allah. Sampai setengah 11. Jam 12. Oke, setengah 11. Alhamdulillah. Tapi berarti masih lama. Selanjutnya, yang ngapunten ini banyak tipe ya, karena saya kemarin bikinnya ke device yang berbeda. Pas pindah ke sini ternyata banyak font yang hilang. Dan ada tambahan-tambahan. Pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini ada hamzah juga ya. Hamzah yang ngawali, dia diharokati fathah. L. Diingat-ingat lam itu selalu tipis, jangan sampai L ya. Jadi lidahnya niku rileks, lurus L. Dan sukun selain qalqalah tidak boleh mantul ya. Jadi bukan alham tapi alhamdu lillahi. Dal tadi tidak boleh keluar nafasnya. Alhamdu du. Naam. Alhamdulillahi. Ro. Tebalkan. Ro. Dicoba tebal, pokoknya sak tebal-tebal. Ro. Kemudian baknya tipis. Ro ketika ketemu fathah kemudian ketemu tasydid yang tipis, kembali Robbi
Robbi. Jadi jangan sampai Robbi. Robbi. Masuk ke dalam Rabbil alamin. Ain keluarnya dari mana? Bukan keluarnya gimana? Dari mana? Dari tengah tenggorokan. Maka ada sedikit penekanan di tengah tenggorokan itu. Jadi apa namanya? Dia memiliki sifat di antara tasydid dan rokhawah. Dia niku tertahan tapi tetap mengalir suaranya. Kalau syiddah niku kan dia tertahan, sama sekali nggak bisa keluar. Contohnya huruf jim, ja. Nah, kalau rokhawah dia itu keluar suaranya, mengalir suaranya. Contohnya huruf ha, ha. Nah, ketika dia disebut sifat bainiyah di antara keduanya, maka ain itu dia tertahan. Tapi suaranya tetap keluar. Yang saya dengar itu gitu. Lebih di apa namanya naikkan lagi. Insyaallah tamam. Rabbil Mbaknya kasrah sempurna, jangan lupa bi. Kemudian masuk lam bil. Nah, kalau misalkan kita ainnya masih susah, kadang lamnya ini terganggu. Bil gitu. Nah, maka di sini relax mawon nggih, nyantai, loskan, jangan ditahan. Bil Rabbil alamin. Nah, ain lam fathah sama. Maka jangan sampai alamin. Mentang-mentang biasanya di akhir apa namanya ayatnya kan alamin, nah gitu. Maka nggak boleh sama fathahnya alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oh iya, mungkin yang nyoba monggo Ibu Rati nggih. Mic-nya bener. Alhamdulillah. Pakai mic dulu nggih. Alhamdulillah. Untuk lam jangan al bukan ditahan tapi diperjelas. Nah, itu kan jangan tebal, tipis. Nah, itu kan nah, masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Lagi jelas Alhamdulillahi Rabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Masih kuat? Masih. Kalau ngelak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surprise-nya cukup enggak, Ustazah? Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya, oke? Barakallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama seperti basmalah tadi ya, cuma di sini tidak ada bisminya. Pertama hamzah dulu, hamzahnya tipis, jangan sampai tapi nah dicoba
roknya itu jangan sampai bergetar lemah sekali, tapi erlo, nah, errohmani, nah, a sama ma sama, errohmani, nirrohim. Nah ini yang biasanya nunnya itu biasanya karena kita kadung mikir roknya, nunnya lupa, okay? Maka dipikir dulu nunnya, roknya lupa. Maka coba apa namanya ketika kita membaca huruf tiap huruf demi huruf niku dirasakan. Ar-Rahmani, Nir-Rahim, Nir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo ada yang mau coba? Oh, Masya Allah, monggo. Setelah ini ada yang mau baca? Oh, no. Ar-Rahmanir-Rahim. Kabutan Jadi jangan sampai masuk khoisum. Bukan masih dia ke atas. Nah, Masya Allah. Jangan sampai mencucu, okay. Nggak kerasa toh, maka pakai cermin. Sudah itu. Tapi mau tanam orang, maka. Masih okay. Ar-Rahman. Nah, haknya diperjelas. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama Nirro. Nah. Ar-Rahman. Haknya jelas. Rahman. Kembali. Rahmanir-Rahim. Nah, Nirro. Nah. Nir-Rahim. Lagi Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, ya. Maliki yaumiddin. Baik, pertama ada kalimat maliki, okay? Ada fathah mim, kemudian ada dua kasroh. Sama kasroh kedua-duanya harus sempurna. Liki, maliki. Seharusnya selain fathah, ya. Dhammah sama kasroh itu kalau sama lebih mudah, ya. Kecuali tafkhim tarkik, ya. Ketika sama-sama tarkik, sama-sama tipis, liki, lam kan tipis, kaf juga tipis. Maka tinggal kita samakan saja posisinya. Liki. Nah, untuk kaf dia ada hamas. Nggih, ada hamas. Hamas niku adalah hembusan udara yang keluar ketika membaca huruf. Nah, kaf di sini hamas di kaf ini bertujuan untuk memudahkan kita membaca huruf kaf, karena kaf itu huruf syiddah. Yang mana huruf syiddah niku kenapa kok dinamakan syiddah niku karena kuat. Okay? Dan dianggap huruf yang tidak disukai oleh bangsa Arab. Ini lewat logikanya mereka, okay? Kalau kita kan kaki kan gampang, okay? Ka nggak pakai hamzah pun nggak pakai hamas pun gampang. Cuma ini pakai logikanya orang Arab, mereka kaf niku nggak suka, apalagi hamzah, mereka benci sangat sekali hamzah niku. Okay? Makanya selain riwayat Hafiz itu kebanyakan hamzahnya itu dipermainkan. Waktu itu dimainkan dengan putar. Hamzahnya niku banyak berubah, okay? Misalkan ada ditashilkan atau diidghal atau diintiqal ala atau dipanjangkan amanu atau disaktah
al-akhirah atau banyak. Nggih. Maka mereka apa namanya? Yang menurut mereka sulit itu malah huruf hamzah. Maka di sini kaf niki juga merupakan huruf syiddah yang kuat, maka dipermudah dengan hamz. Maka hamznya harus terbaca jelas, nggih. Ki. Jelasnya itu bukan berarti harus kita pokoknya tak ki, nah enggak bareng, nggih. Seperlunya saja untuk membaca huruf kaf, nggih. Ki. Maliki. Yau. Nah, ya dia ada penekanan, ada apa namanya ditekan ke langit-langit. Ya niku kan lewatnya tengah lidah nggih. Tengah lidah bertemu tengah lidah niki agak ditekan ke langit-langit. Iya. Jadi bukan mengalir. Ya. Tapi ya. Yi. Yu. Ai. Yau. Nah, ketika tadi apa sukunnya ya dia seperti kasrah, maka sukunnya wawu dia seperti dhammah, mencucu. Yau. Sempurna. Yau. Yaumi. Kemudian masuk ke tasdidnya huruf dal. Dal dia bukan huruf hamz, jadi jangan sampai keluar bukan keluar nafas, jangan sampai terhembus nafasnya. Yaumiddin. Yaumiddin. Nah, maka jangan sampai yaumiddin, ya. Yaumiddin. Jawa banget. Tapi kita Arab ya. Yaumiddin. Jadi nafasnya ditahan dulu di dada. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dal sama makhrajnya dengan huruf to dan ta, nggih. Maka lidahnya jangan sampai kelihatan, jangan sampai din, nggih, di belakang lidah, di belakang gigi. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Monggo ada yang mau baca? Yang pilih moderator mohon. Oh, sampun. Mira. Dekat Gunawan. Maliki yaumiddin. Kasrahnya jangan sampai li. Maliki. Nah, maliki. Maliki yaumiddin. Jangan ki. Jadi kasrahnya berkurang. Ki. Nah. Maliki yaumiddin. Kan yau. Nah. Maliki yaumiddin. Kan din. Maliki yaumiddin. Jangan di sini ada lin nggih. Sama seperti syai apa tadi, jangan sampai yau. Nah. Maliki yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Nah, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ngapunten ini waktunya terbatas sekali. Baik, ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, di sini ada huruf hamzah kasrah kemudian bertemu dengan ya tasydid. Nah, sebagaimana halnya tasydid, dia ada tekanannya, nggih. Jadi termasuk ya, maka ya ketika ada tasydid niku bukan dimatkan, bukan dipanjangkan tapi ditekan. Jadi bukan iya tapi tekan. Iyyaka. Nah, sama misalkan kita kok ya-nya
Untuk kayak gitu. Maka kita mengingat huruf yang lain, sin misalkan, dia ketika tasydid ditekan assa, asya, affa. Maka ya juga iyyaka, ya ayyu, ul ayyu, bi ayy, enggak ada ding. Bi ayy di safarah bukan. Dan yang lain sebagainya, ya. Maka ketika ya ataupun waw juga kadang kan kita waw malah dipanjangkan. Maka bukan, waw juga awwa, asawwa, lawwaw, lawwaw. Oh ya, lawwaw ru'usam. Oh ya benar, lawwaw. Seperti itu, oke? Maka ya di sini dia di apa namanya? Tekan. Kemudian hamzahnya sempurna kasrah, kemudian masuk ke ya. Iyyaka. Kafnya ada hamznya ka. Ya dan ka dan na sama fathahnya disamakan. Iyyakana. Iyyaka na'budu. Ain dijelaskan na'budu. Setelah ain ada dua huruf yang tidak hamas, ya, ba dan dal. Maka dia tidak boleh keluar atau tidak boleh bukan keluar, tidak boleh terhembus nafasnya. Na'budu. Yang mau membaca langsung boleh, kembali juga boleh, karena dua-duanya huruf tarqiq. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, di sini habis huruf dal dhammah ada waw. Maka jangan sampai dipanjangkan huruf dalnya. Jangan sampai iyyaka na'budu wa, tapi wawnya dijelaskan budu wa. Nah, wa dia dimulai dengan mencucu atau dengan dhammah Maka dan apa namanya? Waw itu dia jelas. Maka jangan sampai wa, ya, wa. Atau tidak dengan dhammah, tidak dengan mencucu. Wa, tapi dia mencucu jelas. Wa. Na'budu wa. Wa tawa. Harus sama-sama mencucu. Wa tawa. Wa tawa. Wa wa'adna. Maka ketika setiap kali kita ketemu huruf yang sama, okay, yang sama apa namanya hurufnya, ada dua waw, ada dua ya, ada dua ain, misalkan taqali'u'a, monggo. Maka dua huruf ini tidak boleh salah satunya berkurang. Ain yo ainnya kudu sempurna semuanya. Taqali'u'a. Au'a. Wawa. Au'a. Jangan sampai yang kedua terkurangi, tapi sama apa namanya? Sama-sama sempurna. Maka ketika ada dua huruf yang berdampingan, itu cara membacanya dengan memberikan sedikit tambahan waktu. Au'a. Jadi tidak perlu terburu-buru. Au'a. Nah, wa iyyaka. Nasta'in. Sin jelas, tak ada hamznya. Nasta'in. Ain jangan sampai masuk hidung, ya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang mau nyoba? Masya Allah. Monggo Ustazah. Oh. Oh, nanti yang setelahnya Ustazah. Ya monggo. Bukan iya, itu bukan. Kaf sama yaka. Iyyaka. na'budu wa Ba tegas. Budu. Naam. iyyaka na'budu wa iyyaka Sama wa iyyaka. nasta'in. Kafnya sempurna. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya. Taib, selanjutnya. Nah, ini yang lebih asik nih ayatnya. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada kalimat amr ya, perintah yang mana kalau di Quran cetakan Madinah atau cetakan Arab niku biasanya tidak ada harokatnya. Tapi kalau cetakan Indonesia ada biasanya. Ada harokat kasrohnya. Nah, di sini ihdi karena huruf ketiganya kasroh, maka huruf pertamanya dibaca, hamzahnya dibaca kasroh. Kalau kasroh berarti meringis. Jadi bukan nah bukan. Ihdi. Pokoknya kasroh ihdi. Ihdina. Nah, ihdina. Enak ya, ihdina ketemu sod, ya. Nun. Nun ketemu sod. Nah, di sini nunnya dipertahankan tarkiknya, jangan sampai ikut tebal ke sod, ya. Jangan sampai nosri, nasri. Nah, ketika sod, kalau misalkan sin ya, sin kita bisa agak dilebarkan untuk menunjukkan tarkik. Nasta'in. Jadi tetap ringis, Kalau sod dia bibirnya metode untuk membaca tebal, bibirnya kembali ke settingan awal. Kalau tadi kita mengapri nah, Ihdinasri. Saking fokusnya ke sod, kasroh hilang kabeh. Ihdinasri. Nah, dan tidak boleh Nah, wah tebal, sod tebal enak. Nasri. Nah, nggak boleh, Kita sama seperti ro tadi, tidak boleh mencucu. Nasri. Nah, sod dia ada sifat isti'la, artinya dia ditinggikan atau tebal. Tapi punya sifat tambahan lagi, yaitu sifat itobaq. Itobaq itu dia lebih lengket lagi, artinya ketika dikasih harokat kasroh atau diowah-owah maka dia tetap tebal, Sri. Nah, maka tidak boleh mencucu. Nak mencucu bahaya nanti. Sri. Nasri. Sirata. Sod, ro, to tebal semuanya sama. Sirata. Ihdinas sirata. Kasrah Ustazah. Ihdinas sirata. Nah, to tebal ketemu huruf lam sukun. Lam wajib tipis. Jadi bukan sirotol, tapi kembalikan. Sirotol.
Sirotol. Jadi sirotol. Sirotol. Mustaqim. Mim dhammah, sinnya sukun, maka sinnya tidak boleh ikut dhammah. Dia harus kembali. Mustaqim. Siratal mustaqim. Lam tidak boleh melet ya, lidahnya dijaga di belakang gigi. Siratal mustaqim. Nah, qaf dia hanya isti'la saja, hanya tebal saja, tapi tidak itbaq. Maka ketika qaf dapat harokat kasroh, tafkhimnya tidak sempurna atau berkurang. Jadi bukan qim, tapi qim. Monggo, qim. Mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bersedia? Oh, tadi saudara tinggi. Nggih. Tadi yang ngapunten, hanya lebih jelas sih. Ihdinam. Ngapunten, bukan shin tapi sod. Sod itu lebih mirip kepada sin. Jadi ujung lidah bertemu dengan pertemuan gigi. Si. Nah itu kan shin. Nah bedanya shin sama sin ketika pembacaan itu, sin dia nabrak gigi. Kalau shin dia ada space antara lidah dan gigi. Jadi harus ada apa jeda ya kalau shin itu. Maka ditambahkan si. Ditambahkan bisa dah lidahnya. Si. Now, ihdinas si. Ihdinas Siratal. Nah, itu masih shin ngapunten. Si. Disamakan dengan sin. Si. Lagi. Ihdinas si. Nah, bukan Ihdinas siratal mustaqim. Lagi siratal Siratal mustaqim. Ketika sin kembali mustaqim. Mustaqim. Lagi ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sepertinya peserta terjauh ini Ustaz. Modzolaban. Oh, Masya Allah, modzolaban. Nyebrang rel dulu nih berarti. Mustaqim. Kemudian kita lanjut ke ayat yang terakhir, okay? Final boss. Bismillah, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama seperti tadi. Siratal. Sod tebal, ro tebal, tok tebal, disamakan. Ketemu lam tasydid kembali. Siratal ladzina. Nah, jadi fungsinya kembali tadi biar membedakan antara tafkhim dan tarqiq, nggih. Jadi jangan sampai lamnya nanti tebal. Siratal
Siratal ladzina an'amta. Nah, di sini dijelaskan semua, nun mimnya juga jelas, tapi jangan sampai mantul. An'amta, enak tenan. Tapi nggak boleh, ya. An'amta. Ain juga jelas. An'amta. Taknya ada hamznya. Ta. An'amta. Alaihim. Nah, di sini lin ya, sama seperti syai, sama seperti yau. Lai. Lamnya sempurnakan dulu fathahnya. La. Lai. Alai. Jadi bukan ali, tapi alaihim. Naam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang mau nyoba? Yang mana sudah? Yang dari sumber mana ini suaranya? Mbak Ambar. Coba ya Mbak Ambar ya. Salah benar nggak masalah, yang penting dicoba dulu. Siratal ladzina Kemudian sudah, jangan lewat hidung. Biasanya kalau lewat hidung itu kerasanya ada hidung. Astagfirullah. Dicoba disempurnakan lewat mulut. Siropo, monggo. Siratal. Naam. Siratal. Sinnya, sotnya dibacakan satu. Siropo. Siratal. Siro. Jadi kasrohnya nggak benar. Sudah alisnya. Jadi kasrohnya dimeringiskan dulu. Siro. Nah, nah untuk fathah yang huruf-huruf tafkhim, ya, kan dia o, maka dia tetap terbuka. Ro, to, kho, so, lo, lo. Jadi dia terbuka, bukan o atau apa namanya so. Nah, ro dibuka saja. Monggo. Si kasroh si. Siratal ladzina. Nah, lamnya tipis. Bolle. Siratal ladzina an'amta. Sama la na. Ladzina, bukan ladzina. Ladzina. Monggo siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta an'amta. Fathahnya sempurna. An'amta. An'amta. Naam. Nggih, monggo. Iya. An'amta. An'amta. Nah, itu kan an'amta. Jadi taknya disempurnakan fathahnya. An'amta alaihim. Nah, Masya Allah. Baik, kita ke bagian part terakhir nih. Bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya, alhamdulillah. Pertama huruf ghain. Ghain ini sama makhrajnya dengan huruf apa? Kha. Naam. Bedanya huruf ghain dia bersih, tapi huruf kha dia kotor. Maka ghain jangan sampai dibaca gha. Keliru, tapi bersih. Sebentar. Gha. Gha. Naam, dan tebal nggih. Gha. Ghairi. Nah, di sini ro-nya dia berharokat kasroh. Maka alasan kenapa kok ro itu tidak termasuk huruf isti'la karena tidak sempurna tafkhim. Karena ketika dapat kasroh dia tipis. Ro ketika dia dapat fathah dia tebal. Ro. Dapat dhammah dia tebal. Ru. Tapi ketika dapat kasroh dia tipis. Ri. Ri. Jadi bukan ri ya, tapi ri. Ghairi. Ghairi. Nah, kemudian masuk ke lam. Ghairil ma. Ghairil ma. Jangan real, tipis. Ril. Ghairil ma. Nah, mim tipis, ghainnya tebal. Maka jangan sampai mau, me. Nah, jadi mimnya dia dibuka, me. Kemudian sama seperti nasri tadi ya, mau. Jadi bibirnya ke fathah dulu sempurna ketika terbuka, kemudian masuk ke ghain dia agak menutup. Mau. Oh, bukan menutup, apaan? Kembali ke settingan semula default, ya. Mau. Dan ghain ketika sukun bukan qalqalah. Jadi jangan magdu, ya. Enggak ada, tapi ditahan di makhrajnya. Maghdu. Naam, maghdu. Dan terdengar suaranya, jadi jangan ditempelkan toh. Jadi dengan magdu. Nah, tapi maghdu. Nah, bot tebal. Nah, ini huruf yang paling enak, nggih. Bo. Huruf bot dia berada di mana? Makhrajnya? Nah, sisi lidah bertemu dengan apa? Gigi geraham. Nah, jadi ditempelkan ke gigi geraham, kemudian menempel. Bo. Ada orang yang boleh membaca dari kanannya saja, atau kirinya saja, atau kedua-duanya. Boleh, seenaknya jenengan. Asalkan yang keluar sama, ya. Bo. Dan dia tidak boleh keluar nafas. Jadi bukan do. Jadi bukan, ya. Tapi bo. Tebal pokoknya. Bo. Bi. Bu. Nah, dia punya sifat istitolah. Istitolah itu adalah memanjangkan makhrajnya huruf bot. Jadi dipanjangkan dari mulai geraham sampai ke mendekati makhrajnya huruf lam. Makhrajnya huruf lam itu di depan lidah dengan gusi. Artinya, misalkan niki langit-langit nggih. Ini lidah, dia akan nih. Maghdubi. Ghain tebal, botnya juga tebal. Maghdubi. Taknya tipis. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Alaihim. Hanya jelas alaihim. Nah, ini yang kalimat paling asik. Waladhdallin. Pertama, waw fathah, lam fathah sempurna, dua-duanya tarqiq tipis.
dan jangan membacanya wala, ya, wala. Ada beberapa yang apa namanya? Ini khilaf, ya. Ada beberapa yang mengatakan kalau kita membaca wala itu wawunya cenderung panjang, maka keliru. Maka wala, wala, lam tipis ketemu dot tasydid tafkhim tebal, walam. Nah, kita berlatih istitolah dulu. Istitolah tadi memanjangkan makhrajnya huruf dot dari gigi geraham menuju ke makhrajnya huruf lam. Pertama tidak boleh keluar nafas. Jadi bukan ya, ya. Tidak boleh keluar nafas. Kedua, tidak boleh lewat hidung. Jadi kalau lihat hidung, enak banget. Ya tidak. Tapi dot istitolah itu dia dikunci. Jadi seberjalannya menuju ke makhrajnya huruf lam. Mantap. Okay. Alhamdulillah. Toyib. Jadi apa namanya? Dia tetap tebal dan tidak boleh keluar nafasnya. Okay. Nafasnya jangan dihembuskan. Kalau dihembuskan nanti berat. Nah, gitu. Maka disimpan di dada. Kita nggak pakai nafas. Walam bolin. Nah, bot panjang, mat ketika ada mat ketemu sukun jadi mat lazim, ya, menjadi panjangnya berapa? 6 harokat, ya, panjang. Kemudian ketika dot tebal bertemu dengan lam tipis seperti tok tadi, maka dikembalikan. Bolin. Walam bolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau terlalu panjang boleh dipisah, ya. Jadi jangan ghairil maghdubi alaihim walam. Kalau tahsin buat apa? Karena kita belajar ketika membaca dalam sholat atau membaca dalam tilawah tidak boleh, ya. Maka ketika apa namanya membaca Quran kok nafasnya nggak kuat, berhenti, kemudian mengulangi beberapa kata sebelumnya. Maka kalau enaknya itu dimanfaatkan wakof yang ada. Tapi kadang ada wakof yang terlalu panjang juga ada. Maka dienakkan ketika kurang nafasnya diberhentikan kemudian mengulangi beberapa kata sebelumnya. Ada yang mau nyoba? Di barisnya Bu Nunung ini belum ada yang mencoba tadi. Bu Nunung. Itu yang belakang. Monggo perwakilan dari meja panjenengan. Yang belakang ada yang angkat tangan. Oh, Yang belakang ada yang angkat tangan. Ayo angkat tangan. gitu. Oh, yang angkat tangan ya sudah. Monggo Mbak Iva dari Jepres aja. Lumayan jauh juga. Monggo Mbak Iva. Nah, bukan real. Lamnya tipis. Real. Bukan magh. Tapi magh. Jadi tahan di makrosnya. Maghdu. Enggak? Nah, lagi kan real. Nah. Bukan alaihim wa. Nah, alaihim wa.
Wa, ditahan lagi. Oh iya, tidak boleh mencucu, nggih. Jangan sampai wah enak emang sebenarnya, tapi nggak boleh. Monggo. Ditahan dulu, diberikan apa namanya waktu sedikit. Nah, khoisyum ya Ustaz. Masih lebih banyak ke hidung. Ya ingatan. Nggih, Masya Allah. Tapi siapa ini Mbak Iva? tapi memang untuk huruf dot di sini nggih, emang disebutkan huruf yang paling sulit nggih, paling sulit, bahkan dikatakan yang paling sempurna huruf dotnya niku nggih Nabi Muhammad saja. Tapi kita kemudian berusaha menyamai beliau. Jadi untuk dot memang diperlukan latihan yang banyak nggih. Sedikit cerita mawon, saya pas ngambil sanad hafes niku sampai hatam niku dot saya masih ketakutan saya ketemu dot itu. Bener, wah habis ini dot sukun pisan gitu kan. Kalau sukun itu memang sulit, masya Allah. Famanil purwo atau apa namanya? Ridwani. Karena dot itu sejak awal dia masuk harus sudah tebal. Dan ketika keluar dari dot tetap tebal. Jadi ridwa. Jadi boa. Jadi nggak boleh ketika kita membaca dot kemudian di akhirnya kita tarkik ridwa. Nggak boleh, tapi tetap tebal. Ridwani. Monggo. Ridwani. Baik. Kita ulangi dulu dari ta'awudz kemudian sampai Al-Fatihah sampai terakhir nih. Bismillah bareng-bareng. Saya baca dulu kemudian nanti ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Jadi Ustadzat semuanya untuk closing ya, untuk mempertahankan bacaan kita yang sudah ditahsin atau pernah kita mempelajarinya, yang pertama adalah terus berlatih. Gak mungkin ketika kita baru sekali tahsin itu langsung bisa. Yo ada
tapi hampir mustahil gitu nggih. Maka jangan menunggu halakoh tahsin, atau mungkin jenengan yang memiliki halakoh nunggu tahsin seminggu sekali baik. Okay? Maka itu perkembangannya akan lambat. Maka diperbanyak tahsin dengan mandiri ya. Di depan cermin a'udzubillah, rasa isin. Boten sah malu ya. Wong kita juga mengupgrade diri kita sendiri, masa malu. Maka jangan sampai menunggu ada halakoh tahsin baru kita tahsin, tapi ketika dapat ilmu kemudian senantiasa dipraktekkan. Praktekkan terus menerus. Kita yang awalnya sering mencucu lo, mungkin kita kadang ketika belajar sendiri mulai memikirkan, lah engko nek sing tak latih kleru piye. Itu lebih nggak apa-apa nggih. Yang penting kita ada latihannya daripada tidak latihan sama sekali. Apalagi kemudian kita punya guru nggih. Ketika misalkan kita kok ragu dengan bacaan yang kita bacakan atau tahsinkan, maka bertalaki kepada guru nggih, mencari guru. Kalau bisa jangan YouTube nggih. Kalau bisa mencari guru real yang bisa kita temui nggih. Mencari guru-guru yang mumpuni dalam bidang qiraat untuk menjaga standar bacaan kita. Maka senantiasa untuk upgrade nggih, upgrade bacaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tekun dan sabar nggih. Tidak ada yang instan nggih. Saya tahsin sebelum ngambil sanad sama Syekh Muhammad itu dari Juli pertengahan sampai akhir Agustus setiap hari. Setiap kali maju untuk tahsin saya membaca 5 halaman bil ghaib tanpa melihat. Jadi saya tahsinnya itu dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Baru kemudian sama guru saya Syekh Muhammad itu, antum sudah layak untuk ngambil sanad. Ngulangin lagi dari Al-Fatihah. Maka santai mawon nggih. Wah nggih, walaupun ngapunten nggih, beda pengalaman nggih. Jenengan lebih banyak pengalamannya secara pengalaman. Jadi meskipun ada kekurangan-kekurangan, tapi tetap yang namanya belajar ini nggih, tetap tekun, tetap kudu sabar nggih. Ngapunten tadi yang saya kurang ini ngapunten nggih. Emang seperti itu. Mungkin bisa bertanya pada ustadzah-ustadzah yang berseragam ini. Masya Allah nggih. Ar-Rahmanir Rahim. Dulu pertemuan pertama nggih, ketika tahsin bersama guru-guru Al-Husna niku, pertemuan pertama dari jam 1 sampai setengah 3 itu cuma bahas ta'awud tak nggak tambah nggih, ta'awud saja 1,5 jam. Kleru ulangin nah itu ngapunten nggih. Maka kita perbanyak berlatih sendiri, kemudian bertalaki kepada guru kalau bisa nggih, diusahakan. Kemudian tetap ketika kita belajar, ketika kita bertahsin itu tetap tekun dan sabar. Yang terakhir senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya taruh terakhir? Kalau saya taruh di awal nanti lupa. Nggih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahsin, meskipun kita tahsin sebanyak mungkin, tetap yang memberikan kemudahan, yang memberikan kelancaran kita dalam membaca Al-Qur'an, dalam membaca bacaan yang benar, tetap itu karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tahsin itu bukan agar bacaan kita bagus, tapi tujuannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita membaca Al-Qur'an yang benar. Kemudian ketika kita membaca Quran yang benar, kemudian kita senang bermuamalah dengan Al-Qur'an, senang membaca Al-Qur'an, maka semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek kita diberikan bacaan yang bagus, kita anggap itu sebagai bonus mawon. Maka yang tujuan kita adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikun. Semoga yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat kepada diri kita sendiri dan memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.